Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, kembali lagi di channel MJR Racing Unit, channel otomotif yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Kawan-kawan semuanya, kali ini ada satu buah pasien, ada satu buah motor Honda Beat. Di sini mengalami kendala kebocoran di bagian oli dan keluar dari bagian blok CVT. Kita langsung perbaiki. Kawan-kawan bisa saksikan terus bagaimana cara memperbaikinya. Oke, ini dia kawan-kawan, satu unit sepeda motor Honda Beat. Kawan-kawan bisa lihat di sini kondisinya sangat memprihatinkan. Di sini olinya bocor sana sini di bagian belakang. Olinya malahan ini mengenai ban dan ini sangat berbahaya sekali apabila pemilik kendaraan bermotornya membawa motornya agak kencang dikit, ini bisa terjatuh kawan-kawan. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat ada kebocoran di bagian blok CVT di bawahnya. Kemudian di bagian bawah blok dari rasio gearboxnya juga ada kebocoran. Oke, saya akan memperbaikinya. Kawan-kawan bisa saksikan terus. Kita akan mulai pembongkaran kawan-kawan. Kita akan bongkar, kita akan buka, dan apa saja kerusakan yang terjadi di motor ini nanti kita akan lanjut perbaiki kawan-kawan. Kita bongkar dulu, kawan-kawan bisa perhatikan tahap demi tahap pembongkaran dan penyelesaian masalah yang terjadi di motor tersebut atau di motor ini kawan-kawan. Oke, lanjut bongkar dulu. Oke, nah sekarang sudah nampak bagian dalam CVT. Di sini kawan-kawan bisa lihat di dalam CVT tersebut terdapat banyak oli. Untuk lebih memperjelas saya bongkar dulu nih bagian puli belakangnya. Kita bongkar dulu supaya dapat terlihat dengan jelas seperti apa kondisinya. Nah, di sini kawan-kawan bisa lihat sepintas dari luar saja sudah terlihat banyak sekali oli yang banyak sekali oli yang keluar dan berada di dalam ruang CVT tersebut. Ruang CVT ini nggak boleh ada oli kawan-kawan, karena ini harusnya kering. Kita bongkar, lihat di bagian blok atau di bagian gearbox. Kita bongkar dulu sebelah kanan. Ini knalpotnya juga harus dibuka dulu karena kita akan membuka roda. Kawan-kawan, nah ternyata ini dia penyakitnya kawan-kawan. Jadi di sini, jadi ini bagian bearingnya kena, bagian bearing di bagian as roda belakang kena tuh, oblak. Kemudian di bagian sini packingnya udah rembes, bocor, olinya kemana-mana. Jadi ya kita harus ganti, kita harus bongkar di bagian ini, bagian wilayah gearboxnya. Oke kawan-kawan, kita akan bongkar saja. Oke, ini dia udah kita bongkar kawan-kawan. Nah, di sini oli sealnya juga udah kena. Oli sealnya kena. Kemudian bearingnya juga udah hancur. Kita akan ganti saja, perbaiki ya kawan-kawan. Oke, nah ini dia sudah nampak jelas. Ini kondisi dari bearingnya sangat hancur sekali kawan-kawan. Sudah sangat tidak layak untuk digunakan.
Kemudian ini bagian dari seal penahan olinya juga udah keras. Ini udah bocor dan harus diganti juga. Oke, kita langsung masuk ke tahap pembersihan dulu dan nanti kita pasang. Oke. Oke kawan-kawan, tahap pembersihan kita skip tadi dan sekarang kita pasang bagian bearingnya. Kita menggunakan bearing yang orisinil ini. Bearingnya agak lumayan mahal, nggak apa-apa karena kita bertujuan untuk mencari kualitas yang bagus. Jadi kita gunakan bearing yang original, standar Honda ya di sini. Kawan-kawan bisa lihat dan perhatikan di sini. Kemudian cara pemasangannya pun saya yakin kawan-kawan sudah pada paham lah. Kita pukul-pukul dikit, pelan-pelan saja. Yang penting permukaannya rata. Kemudian kita pakai alat pembantu dan ditekan sampai ke batas yang terdapat di blok tersebut. Nah, oke, sudah masuk bearingnya. Kemudian kita susul dengan pemasangan seal dari penahan oli agar olinya tidak keluar lagi kayak tadi. Agar olinya tidak kemana-mana lagi, kita gunakan juga seal penahan olinya yang original ini. Karena kita mau kualitas yang bagus juga, jadi pakai sealnya yang original juga. Cara pasangnya pun gampang, tinggal ditekan aja nggak apa-apa, tinggal dipukul-pukul dikit-dikit nggak apa-apa, yang penting permukaannya rata. Nah, seperti inilah. Saya yakin kawan-kawan sudah pada paham. Oke, setelah beres pemasangan seal, jangan lupa di bagian bloknya dikasih packing. Nah, ini packingnya saya menggunakan produk TGP ini karena produk ini lumayan recommended banget, bagus. Kita pasang dan mudah-mudahan nanti hasilnya nggak bocor lagi. Dan terakhir kita bagian masuk ke tahap penyusunan rasio gearbox. Ini tahap demi tahapnya penyusunannya. Kawan-kawan perhatikan agar tidak gagal paham, karena ini hal sepele ini juga bisa dapat membingungkan buat kawan-kawan yang masih pada pemula, yang baru membongkar-bongkar motornya sendiri. Kita pasang dulu as rodanya dulu, nah, yang terdapat gearbox yang besar tuh, kemudian disusul dengan gigi nanas dengan gigi transfernya kita pasangkan juga. Kemudian setelah terpasang dengan rapi, disusul dengan penutupan menggunakan blok yang sudah tadi kita kasih packing. Dan untuk bagian sini, apabila packingnya kita kasih yang baru, nggak usah menggunakan lem lagi kawan-kawan, karena itu akan berakibat biasanya akan bocor kalau kita pakai packing. Nggak usah pakai packing pun, asal permukaannya bersih pasti nggak akan bocor. Nah, sekarang kita coba putar karena tadi tahap pemasangannya kita skip. Di sini sudah nggak bersih lagi. Kemudian permukaannya juga sudah bersih, sudah tidak ada oli bocor-bocor lagi. Pokoknya alhamdulillah lah, hasilnya insya Allah memuaskan. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton videonya. Jangan lupa